hewan itu juga mendapat manfaat. Dengan dikonsumsi oleh manusia, dia mendapatkan doa dari manusia sehingga dia dapat berevolusi. Pada saat mau berburu itu ya niatkan setelah berburu minta maaf dan memaafkan. Ya berkati, karena memang itu menjadi makanan kita. Memberikan berkat pada hewan itu menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Itu jawabannya. Nah, gimana kalau misalkan orang lain tuh langsung makan? Ya, orang lain karena mereka belum berkesadaran ya langsung aja makan. Tapi yang sudah tolong ikuti. Cukup hening sejenak, Tuhan terima kasih, saya bersyukur atas makanan yang menjadi makanan saya saat ini. Berkatilah jiwa dari makanan saya ini. Agar mereka dapat jiwa mereka berevolusi menjadi lebih baik. Ya siapa tahu nanti dari ayam dia lahir jadi sapi kan lebih besar faedahnya ya. Evolusinya lebih gede gitu. Kesadarannya lebih bagus daripada ayam. Nanti siapa tahu dia berevolusi lagi kan perlu berkali-kali evolusi untuk proses mencapai kesempurnaannya. Ya, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu semuanya, dan kali ini jumpa lagi bersama saya Bunda Arsaningsih di live TikTok. Kali ini saya masih berada di Wellington. Mungkin udah bosan nih, kapan Bunda pulang? Ya, kebetulan ini masih ini hari terakhir saya di Wellington karena besok pagi kita harus balik ke Melbourne, dan di sana juga masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, yaitu packing untuk pindah ke Indonesia. Wah, kerjaannya cuma bongkar-bongkar, packing lagi, bongkar lagi, packing lagi. Tapi ya sudahlah, itu memang harus dijalani. Ya, senang sekali yang sudah join kali ini. Bagi yang mungkin baru pertama kali ketemu, ayo jangan lupa follow, dan sehingga kita nantinya bisa terus berkesinambungan untuk proses sharing di live sharing ini. Oh ya, juga buat Bapak Ibu yang saat ini sedang menunaikan ibadah puasa, selamat berpuasa ya. Dan saat ini tentu saat-saat yang paling susah ya, karena menunggu saatnya untuk berbuka puasa nantinya. Jadi sambil menunggu saatnya berbuka puasa, kenapa nggak kita sharing bersama sore hari ini? Dan hari ini di Wellington sudah jam 10 malam. Mungkin udah kelihatan sembab, udah mulai ngantuk saya. Tapi ya oke lah. Demi proses berbagi ini, karena saya tahu sudah hampir 1 minggu ya sejak live kita di hari Imlek ya. Ini udah hampir 1 minggu. Karena kita juga baru selesai semua mengisi rumah ya, paling enggak lah kebutuhan dasar aja sudah terselesaikan. Bahkan kemarin sempat untuk mengundang komunitas mahasiswa Indonesia yang belajar ya, tentu barengan kuliah dengan Dira dan juga teman-teman Danta yang dulunya kuliah di Palmi ya, kumpul bareng, dan saya sangat bersyukur di tempat yang jauh dari keluarga ini kita bisa mengumpulkan mereka, anak-anak ya muda yang lagi kuliah, yang jauh dari orang tua, dan kita masakan Indonesia. Ya, untung ada Mbak Eni Mariam dan tim ya, ada Bu Ade, ada Mbak Eva, ada Mbak Nilam,
Pak Ketut juga bantu-bantu Tim Hore. tim Hore memasak yang sederhana, tapi ternyata ludes loh. Ya, sampai bersih. Semua merasa senang. Mungkin kangen ya sama Bun. merindu dengan masakan Masakan Indonesia. Padahal kita cuma bikin makan yang simple loh, bikin pecel, telur balado ya, sederhana ya. Jadi ya itu ngangen nih ternyata. Ternyata yang homesick bukan hanya mereka para mahasiswa yang tinggal di sini loh. Kita juga. Saya juga sudah mulai homesick. Coba bayangin kalau ada di Indonesia, enak banget. Pikirannya selalu begitu. Kenapa hari ini loh dinginnya tuh 7 derajat. Tadi pagi udah berapa? Sekitar pagi 5 ya. Sempat agak panas dikit, sekarang dingin lagi. Bayangin ini summer loh, summer di New Zealand. Kok seperti ini ya? Gimana nanti kalau winter ya? Apalagi akhirnya kita bisa merasakan gimana loh susahnya teman-teman ya Indonesia yang ada di luar negeri yang tinggal bekerja, sekolah di negara-negara yang 4 musim. Ternyata mereka harus benar-benar menyiapkan tidak hanya baju ya, tapi fisik yang kuat untuk menghadapi setiap pergantian musim. Ya, itu saya salut banget. Dan saya juga merasa wah di Indonesia itu ternyata nggak ada apa-apanya, semua itu terpenuhi dengan baik ya. Mau apa saja ada. Itu yang saya syukuri dan saya bangga menjadi orang Indonesia. Karena cuaca ya paling hanya ada musim hujan sama panas ya. Panas juga sekarang mendung-mendung, jadi ya oke lah, enggak terlalu perbedaan cuaca dingin panasnya tidak terlalu tinggi. Nah, bagaimana kalau ya seperti ini summer pas panas-panas terik ya. Bahkan pernah saya berada di New Zealand itu di Aussie waktu itu musim panas itu sampai 40 derajat lebih ya. Saya juga pernah di Cina dengan panas yang sampai 40 derajat lebih juga. Begitu juga waktu itu kita di India. Panasnya minta ampun, tapi begitu malam dinginnya minta ampun. Wah, itu benar-benar membuat fisik itu stres ya. Ternyata kita bersyukur di Indonesia masih baik-baik saja dan harusnya kita harus bersyukur. Tapi ya kecenderungannya kita jadi males ya. Kenapa? Karena terus berada di zona nyaman, keenakan. Termanja ya. Manja jadinya. Dan saya ini sekarang ibadah puasa ya, kan sebentar lagi udah mau buka puasa. Bayangin kemarin pada saat buka puasa di sini, menunggu buka puasa jam berapa ya kemarin? Jam 9 malam. Wow, kita menunggu buka puasa, padahal jadinya waktu puasanya lebih panjang daripada yang ada di Indonesia. Ya, jadi mari kita bersyukur. Ya, saya juga bersyukur di sini jadi lebih banyak pengetahuan, tidak kurang piknik jadinya menelan mentah apa-apa yang dikatakan orang, karena kita membuktikan kita berada di sini bisa merasakan penderitaan orang lain. Seperti itu. Jadi ada respect kita kepada mereka-mereka yang mengalami bagaimana fighting ya, berjuang untuk hidup. Ya, sedangkan di Indonesia segala macam ada, menjadi manja, kurang tangguh ya. Mereka apa-apa sudah tersedia. Sayur tanam sendiri, pelihara ayam sendiri di sini, mau makan sayur aja luar biasa, mau beli cabai aja sekilo udah 500.000. Cabai loh. Di Indonesia cabai 100.000 aja sudah
teriak-teriak di sini cabai itu 500.000. Oh, bayangkan. Jangankan itu saja ya, banyak buah, sayuran, makanan itu ternyata sangat mahal ya dibanding di Indonesia. Oleh karena itu, ayo bersyukur lebih dalam lagi Bapak Ibu terlahir di Indonesia. Tapi untuk itu juga jangan manja. Ayo berupaya, tambahkan pengetahuan dan bertumbuh sehingga kita bisa mensyukuri apa yang kita terpetakan terlahir di Indonesia. Nah, terima kasih juga yang sudah memberi gift ya, Mbak Eni ya, banyak gift-nya. Banyak sekali yang memberikan gift Bunda, dan sudah banyak juga yang join. Ini sudah 294. Wow, hampir sudah banyak. Terima kasih ya, walaupun 300. kita saat ini berupaya sih mencoba ke prime time, tapi ya namanya waktu ya jam 10 itu di sini sudah ngantuk ya, apalagi dingin. Ya ada satu cerita tadi saya juga mau cerita nih, proses di New Zealand ini. Akhirnya saya juga belajar ya, mengapa sih orang-orang berupaya ada upaya manusia untuk membuat tubuhnya lebih hangat ya dari cuaca yang dingin, yaitu dengan membuat kain yang terbuat dari wool dari domba ya. Makanya di New Zealand ini kan terkenal domba. Kemudian kita lihat kalau sepanjang jalan tuh ada alpaka. Nah, orang Indonesia jarang ngerti alpaka itu apa ya. Itu beda lagi. Bahkan sekarang di sini tuh saya juga baru paham ada posum. Ya, ini yang saya gunakan itu dari merino posum ya. Jadi campuran posum, bulu posum dan juga domba ya, merino. Jadi halus banget, tapi ketika kita pakai anget banget ya. Kenapa saya pakai? Karena sekarang lagi dingin. Saya pengen ngetes juga kenapa sih orang tuh berburu wool atau menggunakan wool di negara-negara yang dingin. Ya, sekarang teknologi sih udah banyak, tidak menggunakan yang alami seperti wool, pakai yang heatex ya, jadi yang memang kuat dengan bahan sintetis. Nah, ada pro kontra juga ketika beberapa komunitas tidak boleh menggunakan baju dari wool, kulit ya, banyak baju kulit kan, jaket kulit. Mereka tidak mau, pokoknya saya tidak mau menggunakan sebagai protes bahwa saya mencintai mereka. Kenapa mereka produk hewani itu dipakai oleh manusia, itu melanggar hak asasi daripada hewan ya, bukan hak asasi manusia, hak asasi hewan. Kenapa mereka diperlakukan begitu ya? Ada pro kontra, ada beberapa mungkin di dunia fashion itu kan bagus, keindahan, ciptaan Tuhan yang memang ada dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan manusia. Tapi ada juga yang menentang, sangat menentang, tidak boleh menggunakan bahan dari hewan ya, karena itu menyiksa mereka dan membuat banyak hewan menderita. Artinya kita tidak mencintai ya. Banyak pro kontra dan banyak juga yang mengatakan jangankan dimakan aja jangan ya, sebaiknya tidak memakan hewan dan sebagainya ya. Itu adalah banyak opini yang diambil oleh manusia yang mengalami proses ya, karena kecintaan mereka dengan alam. Tapi kembali lagi kita kembalikan pada kesadaran masing-masing bagaimana proses mereka bisa menghargainya. Dan kita pun tidak boleh menentang apa menjadi
opini mereka. Kan sah-sah saja, setiap orang punya opini, tapi ada satu hal yang ingin saya bagikan saat ini, bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan semua di alam ini karena Tuhan tahu mereka akan memberikan kebaikan bagi yang lainnya, ya. Entah satu sama lain, jadi ada hubungan yang harmonis, ada bilang simbiosis mutualisme, dan semua saling melengkapi, saling mengisi. Demikianlah bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Asal semua bisa saling menghargai. Nah, di sini saya juga melihat bagaimana domba-domba ini dipelihara dengan penuh cinta. Karena apa? Mereka, para peternak ini dengan dia mencintai hewan-hewan yang dia pelihara dan merawat hewan-hewan ini dengan baik, bulu-bulunya tumbuh dengan baik, dan setelah itu ada waktunya dicukur, dan kemudian bulunya tumbuh kembali, ya. Semua ada prosesnya tanpa menimbulkan kekerasan dari proses tersebut, sehingga bahan dari bulu yang sudah dipotong oleh mereka ini bisa dimanfaatkan menjadi baju dan akhirnya menghangatkan tubuh manusia-manusia yang membutuhkan. Ya, dengan proses ini ternyata saya melihat juga, ya ada yang nggak tega lah, kenapa itu harus dipotong dan harus membuat mereka menderita. Tapi ternyata para peternak pun mengatakan ini kan ada treatmentnya juga, dan kita juga tidak dengan kasar, harus penuh kelembutan, karena kalau kasar diperlakukan, hewan ini menjadi stres dan dia tidak tumbuh bulu yang baik lagi. Sama aja manusia kalau stres rambutnya rontok semua. Ya, unik juga cara pandang mereka dan bagaimana mereka menjaga hewan-hewannya agar kualitas daripada bulu-bulu ini didapatkan dengan baik. Ternyata proses saling menguntungkan ini pun bersirkulasi atau mengalir, membuat keseimbangan dalam proses kehidupan kita. Ya, jadi untuk menengahi ini, apa yang harus kita lakukan, Bunda? Satu sisi saya membutuhkan untuk menghangatkan tubuh saya. Satu sisi saya kasihan sama hewannya. Kenapa dia harus diperlakukan seperti itu? Ya sebenarnya memang Tuhan sudah memberikan dunia ini apa adanya untuk semua berproses saling menguntungkan. Kalau kita ngomong, kasihan hewan itu ya dicukur bulunya. Kenapa sih nggak kasihan kalau kita makan sayuran? Toh dia juga dibunuh terus kita makan. Ya sama-sama terjadi proses pembunuhan. Oleh karena itulah Tuhan pun memberikan ajarannya, yaitu berkatilah makanan-makanan yang kamu makan, berkatilah hewan-hewan yang memberikan kebaikan pada diri kita, dan alangkah lebih baik ya kita menjaga supaya hewan tumbuhan dapat bermanfaat. Yang paling utama, jadilah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, dengan sesama manusianya juga saling membantu, bermanfaat bagi orang lain. Bagi hewan dan tumbuhan bermanfaat, seperti peternak ini menjaga hewannya, memberi vitamin, merangsang tumbuhnya rambut baru dengan penuh cinta, dan hasil dari bulu itu menghasilkan. Itu banyak sekali proses saling menguntungkan. Begitu juga tumbuhan. Petani menanamnya, diberikan cinta, pupuk, kemudian dipotong, bermanfaat bagi yang memakan, ya. Dan itu juga menguntungkan bagi petani sendiri untuk mendapatkan penghasilan. Ini yang harus kita lihat. Tapi yang paling perlu ditambahkan adalah bagaimana kita
menjadi saluran berkat Tuhan untuk berbagi cinta kepada semua hewan maupun tumbuhan maupun manusia maupun alamnya ya yang memberikan manfaat bagi diri kita, yaitu dengan memberkati, mendoakan, mensyukuri dan memperlakukan mereka dengan penuh cinta. Ya, kita bisa melakukan itu untuk hewan, tumbuhan, tapi ingat juga dengan manusianya juga harus bisa seperti itu. Ya, ini yang susahnya di sana. Banyak orang bisa mendoakan makanan yang mau dia makan, ya, mendoakan ini. Tapi begitu dengan manusianya, temennya, saudaranya marah-marah, percuma. Jadi kalau bisa, mari kita jaga hati kita agar kita bisa meradiasikan cinta pada hewan, tumbuhan, manusia, alam ini. Bahkan yang terpenting pada Tuhannya. Nah, dasar inilah yang sering kurang dipahami ya. Kita hanya fokus menyalahkan orang lain kenapa membunuh hewan, menjadi mangsa hewan itu kita makan. Ya, kenapa nggak vegetarian aja, misalnya hanya tumbuhan. Ingat, tumbuhan itu juga makhluk hidup. Mereka baik, misalkan kita sudah saling menjaga. Sekarang sama manusianya juga tidak baik. Ya, tidak baik juga. Ya, jadi mari kita berdamai dengan apapun opini orang lain agar kita damai di dalam. Mereka punya opini, silahkan, karena itu yang menurut mereka benar. Ya, begitu juga orang lain. Karena kebenaran itu bertingkat. Ya, dari sisi kita sudah memahami, kita juga tidak akan menyalahkan kenapa ada begini, ada begitu. Semua menjalani prosesnya. Yaitu untuk makanan, saya pasti mendoakan agar makhluk-makhluk yang menjadi makanan saya. Jadi tidak hanya tumbuhan, hewan yang menjadi makanan saya. Karena memang itulah proses manusia diciptakan. Ya, jadi Tuhan sudah menyiapkan makanan bagi kita. Dan kita yang harus bijaksana memilih makanan yang sehat untuk tubuh kita. Ya, jadi ya porsinya yang harus kita bijaksana memilah. Ya, jadi situ juga kita berkati, ucapkan terima kasih pada makanan kita. Nah, satu hal yang mungkin Bapak Ibu belum pahami, yaitu ucapkan terima kasih kepada hewan-hewan yang sudah menjadi baju untuk diri kita. Ya, beli baju wool, baju possum, baju merino wool atau alpaca wool, ya. Berkatilah mereka, ucapkan terima kasih. Ya, ketika saya memberkati mereka, saya rasakan mereka ada di energinya di dalam baju ini dan memberi kehangatan bagi tubuh saya. Dan disitulah saya bersyukur, oh ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyiapkan semuanya. Coba bayangkan zaman dahulu kala, belum ada sekarang produk sintetis atau yang bisa menghangatkan Heatex atau apa, belum ada. Zaman dulu ya orang taunya, oh ini hewan bulu wool itu menghangatkan. Ya, karena saya akhirnya di sini juga menemukan produk-produk lama, wool lama yang ternyata oh begitu ya orang itu menghangatkan. Ada ide-ide kreatif yang didapat karena cuaca sangat dingin, bagaimana mereka bertahan hidup. Ya, karena tujuannya adalah hal seperti itu. Begitu juga ketika saya memakai tas kulit, ya memang sih kalau dilihat dari proses pembuatannya, ya mungkin sapinya digunakan untuk konsumsi makanan, kulitnya digunakan untuk tas,
baju, Sepatu. sepatu yang menghangatkan. Ya memang beda rasa yang kita bawa, yang kita gunakan ya. Awetnya berbeda ya. Jadi saya pun selalu mendoakan. Misalkan saya beli tas kulit, saya mendoakan ya terima kasih ya. Jiwa daripada kulit hewan yang kulitnya saya pakai untuk tas. Ya, saya ucapkan terima kasih karena engkau bermanfaat buat saya. Biarlah jiwamu berevolusi lebih baik. Ya. Dan itu pun berlaku untuk semuanya. Disinilah kita bisa merasakan bahwa sebenarnya ya itulah pesan Tuhan. Kenapa manusia diberi kecerdasan memanfaatkan hewan itu untuk konsumsi hidup, karena kita butuh hidup, butuh ini dengan hewan itu ada diciptakan. Kemudian kulitnya bisa dimanfaatkan, ya semua bisa membawa kebaikan. Karena itulah juga bagian dari takdirnya. Ya, dia juga tidak bisa memang harus siklusnya seperti itu. Asal kita tidak punya niatan yang buruk ya. Karena untuk keperluan ego kita. Ya, tentu kita akan paham nanti sampai proses Bapak Ibu mengalami, oh ya saya memang harus mengenakan hal ini. Oh ya, tidak bisa saya hindari. Akhirnya kita akan ikhlas, legowo, dan kita mencari solusi. Bukan untuk menghakimi si A, si B, dia begini, dia begitu. Tidak. Mari kita berkati mereka. Kenapa? Karena berkat dari jiwa manusia yang utama ini akan mampu membantu proses evolusi daripada makhluk-makhluk lainnya. Ya, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan proses akal budi kehendak bebas, kesadaran yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Berarti manusia pun harus mempunyai manfaat dong untuk semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya, yaitu dengan memposisikan diri sebagai saluran berkat Tuhan, mendoakan hewan-hewan, tumbuhan agar mereka jiwa atau roh mereka pun dapat berevolusi lebih baik nantinya. Peran siapa? Manusia. Karena hewan tidak bisa berdoa, tumbuhan tidak bisa berdoa. Tidak bisa menjadi saluran berkat Tuhan, yang bisa hanya manusia. Tapi tentunya tidak semua manusia bisa. Hanya manusia yang punya kesadaran yang lebih tinggi, yang akan mampu, yang telah membersihkan batinnya, menyadari kualitas hidupnya, fungsinya apa, mengenal jati dirinya. Sehingga dengan posisi ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Untuk siapa? Untuk makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, disinilah keharmonisan kita dalam hidup, dalam kebersamaan di bumi ini. Saling melengkapi, berguna bagi yang lainnya. Wah, indah sekali. Saya bersyukur sekali saya mempunyai kesempatan untuk bercerita, karena entah dari saya beberapa kali ini ya, kali yang keempat saya ke New Zealand, dan setiap melihat domba-domba, dulu saya punya pikiran yang buruk juga. Kenapa sih kasihan sekali, kok itu dipotong dan sebagainya. Tapi setelah membaca ada penjelasan bahwa mereka merawat, dan juga saya melihat bagaimana rumput indah di sini, hewan itu dilepas, kemudian saatnya potong, juga tentunya bukan di musim dingin ya, ada musim-musim yang nyaman pada saat dimana bulu-bulu tersebut dipotong sehingga tidak menyakiti daripada hewan tersebut. Ya, ini suatu cerita dari New Zealand, dan semenjak itu pun saya
bersyukur, Tuhan terima kasih atas pengetahuan yang datang pada diri saya. Karena itu bisa mengubah sudut pandang saya. Dulu saya akan mengatakan, oh itu buruk, menghakimi orang lain, buruk kenapa diperlakukan begitu. Hanya karena apa yang saya dengar, apa yang saya lihat dari mereka yang kontra ya. Saya tidak mempertimbangkan sisi yang lain. Tapi sekarang saya sudah belajar. Saya mengamati dan saya bersyukur. Pengetahuan itu datang pada diri saya sehingga saya pun bisa mengambil jalan tengah. Posisi yang bijaksana apa yang harus saya lakukan? Saya tahu banyak orang membutuhkan baju hangat pada saat musim dingin seperti ini. Dan itu disediakan oleh Tuhan dengan adanya hewan-hewan yang mempunyai bulu-bulu yang apabila dirajut atau digunakan itu rasanya jauh lebih hangat ya. Dan itu pun bermanfaat bagi mereka. Dan saya tahu itu suatu sisi membuat prosesnya menderita. Jadi ya oke lah apa yang harus saya lakukan. Ternyata Tuhan memang sudah menciptakan itu semua untuk manusia. Untuk tidak hanya manusia, hewan yang lainnya. Tambahkanlah untuk memberkati jalan kita. Terlahir sebagai manusia dengan proses kesadaran yang lebih tinggi. Membantu proses evolusi makhluk-makhluk lainnya. Ya, dan itulah mengapa ada proses meradiasikan cinta atau meta ya. Meradiasikan cinta bukan berarti hanya duduk saja meditasi, tidak. Tapi ketika kita membersihkan penolakan-penolakan ya yang negatif, pikiran menghakimi dan menyalahkan satu sama lain. Maka ketika kita mampu berdamai, ikhlas, dan berserah pada Tuhan, itu masing-masing sudah membawa jalan bagi kehidupan mereka untuk bermanfaat bagi yang lainnya. Mari kita salurkan cinta kita kepada mereka. Ya. Dan pada saat kita bisa melakukan itu, barulah hati kita akan damai. Kita akan merasakan manfaat daripada keindahan atau apapun yang menjadi ciptaan Tuhan. Ya seperti saat ini kan kasihan bunganya dipotong. Sampai saya bilang pada beberapa waktu, daripada saya dikasih bunga potong, kenapa enggak kasih saya tanaman supaya saya bisa rawat. Ya, wah idealisnya begitu. Tapi ketika saya melihat suatu event, acara, tanpa bunga-bunga seperti ini rasanya kok kering gitu ya. Ternyata bunga ini membawa energi yang barang siapa melihat itu bunga hatinya ikut bermekaran. Indahnya tuh dapat, sentuhannya dapat. Walaupun dia harus dipotong. Kemudian saya bertanya pada bunga ini, apakah kamu suka dipotong? Kenapa tidak? Orang akan mengatakan saya indah, cantik. Dan itu bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi acara tersebut. Lebih indah dengan bunga yang sudah dipotong. Toh masih ada calon bunga yang lainnya. Ya, disitulah saya bersyukur, oh ya Tuhan, saya tidak boleh menghakimi dan menyatakan bahwa tidak boleh potong bunga, kasihan bunganya. Ternyata memang dia bermanfaat, menjadi manfaat ketika dirangkai dengan indah. Orang yang melihat hatinya jadi indah ya. Dan energi ketika ada bunga juga membuat kita nyaman. Oh ini maksud Tuhan. Ya itu sesuatu yang menyentak dalam diri saya. Saya diingatkan kamu terlalu sombong dengan idealis kamu.
Ya, saya bersyukur Tuhan, ya Tuhan, saya memahami. Saya bersyukur saat ini dengan apapun yang Tuhan sediakan untuk kita sebagai manusia sangat luar biasa. Tuhan sudah detail menyiapkan, nanti ada begini, ada begini, ada begini. Siapkan dengan sangat detail. Kita aja yang dengan keterbatasan kita mengatakan ini buruk, ini buruk, ini buruk. Ya, saya bersyukur, entah kenapa saya sangat tersentuh dengan cerita yang saya ceritakan sendiri. Dari baju yang saya kenakan, bunga indah yang saya dapatkan, ya, itu membuat saya hidup. Ya, ternyata itu juga bagian dari energi Bapak Ibu. Tanpa mereka ada di sekeliling kita, kita akan layu. Tidak bergairah, tidak hidup. Ya, jadi cobalah menyelaraskan dengan tumbuhan, hewan, alam. Tapi ingat juga, selaraskan juga dengan manusianya. Ini yang paling susah sebenarnya. Bagaimana kita menyelaraskan diri dengan beraneka ragam manusia, karakter manusia yang sering membuat kita jengkel, cemas, itu lebih susah lagi. Jadi kenapa saya mengajak proses olah rasa. Olah rasa itu bagian yang harus wajib kita pelajari. Ya, ini sudah ngelantur ya ceritanya. Dilihat sudah tambah rame gift-nya. Terima kasih banyak. Ya, yang join kiriman bunganya banyak sekali loh. Ini kan ya, ada paus ya. Terima kasih sekali. Terima kasih gift-nya, ada kelinci ya. Indah ya hidup ya. Haru ya Bunda. Haru rasanya. Haru sekali. Haru sekali. Terima kasih Bunda. Ini wawasan baru yang indah. Ternyata hal-hal simpel yang seperti Bunda jelaskan tentang wall, tentang bunga, ternyata ada keterkaitan juga dengan spiritual. Ya jelas lah. Wah, kalau kita mau membuka hati kita, proses hidup kita adalah proses spiritual. Betul. Ya, orang itu hanya berpikir fisik-fisik saja, tidak. Yang membuat kita hidup adalah spirit atau roh di dalam diri kita. Maka ya itu menjadi poin penting, tidak hanya fisik. Tapi fisik butuh juga. Kalau fisiknya nggak sehat, roh ini atau jiwa ini dengan rekamannya nggak bisa menjalankan misi jiwanya. Kita butuh tubuh fisik yang sehat. Ya, tapi ya keindahan energi daripada energi jiwa kita juga harus diselaraskan dengan energi tumbuhan, hewan, maupun manusia-manusia lainnya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari cerita-cerita. Semua masih terkesima. Silakan Bu Eni. Halo Bunda. Sebelum kita ke pertanyaan, tentunya pertanyaan sudah menumpuk Bunda. Ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Tapi saya akan bacakan dulu yang sudah merindu nih Bun, mau nyapa-nyapa. Ini ada dari Evis. Bunda, kenapa sih selalu bikin kangen? Kemudian ada lagi Bunda dari They Call Me, bunganya cantik, tapi Bunda nggak kalah cantik. Waduh, terima kasih. Cetar membahana ya, merah. Merah merona. Dan ini ada yang seru nih Bun, dari Rasto Mahotama. Bunda pasti udah kangen sama bundanya ya. Nah ini pertanyaan yang khasnya Dokter Rasto. Apa tuh? Bunda, di sana dinginnya minta ampun ya? Dikasih ampun nggak ya dinginnya? Aku ampun khasnya Dokter Rasto banget. Mungkin agar kita semakin melek Bun ya. Iya, ini udah malam ya. Dari riep-riep. Ya. Oke Bun, ini saya lanjut ke pertanyaan pertama ya Bun. Oke, saya akan bacakan dari Keiko. Bunda, bagaimana dengan hewan yang diburu ayah saya? Dan keluarga makan semua karena ayah suka berburu. Jadi saya merasa salah. Itu pertanyaan pertama Bunda.
Bisa langsung dijawab atau mau lanjut? Ya, Oke. itu aja dulu ya. Oke. Nanti saya lupa nih, Mas, saya udah malam ngantuk. Baik, silahkan Bunda. Wah, ini bagus diskusi kita sharing mengenai Masih hal tentang ini ya. alam ya Bunda. Iya. Berburu, ya, makan, berburu, kemudian kita makan, ya. Jadi rasanya nano-nano, bingung antara ini salah atau benar, gitu ya. Mari kita visualkan. Zaman dahulu kala nggak ada pasar, nggak ada orang jualan. Apa yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup? Karena alam Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Ya, salah satunya berburu atau mati. Sesuai kebutuhan ya Bunda. Karena kelaparan. Ya kan, antara itu aja, berburu atau mati kelaparan. Nanam dulu ketela, ya, atau mati kelaparan, tidak ada upaya. Karena manusia diberikan akal budi dan kehendak bebas, dia akan mulai memikirkan. Ya nggak mau berburu. Ya. Jadi dengan berburu mereka mendapatkan makanan bagi keluarganya. Ada yang berternak, kalau yang seperti ayam, ya mereka berternak. Ya, saya dulu juga mengalami proses. Ya oke lah, saya dulu di kota, di Semarang, besar, jadi nggak pernah kepikiran. Pengen ayam, tinggal ke pasar, beli ayam, selesai. Pengen ikan, pergi ke pasar, selesai. Tapi suatu ketika saya mendapat penempatan, suami saya, kebetulan dokter, waktu itu tamat dokter, mendapat penempatan di Kalimantan, pedalaman, ya, dari Banjarmasin ke Kuala Kapuas itu 1 jam naik boat, 2 jam naik boat dari Kuala Kapuas, 1 jam naik klotok kapal yang Perahu kecil. 1 jam. Sampan ya. Ya, sampan. Nah, di sana di tengah hutan, depannya sungai, dan kita susah mencari makan. Ya, ada pasar seminggu sekali hari Kamis. Dan di pasar itu tidak ada orang jual ayam yang sudah dipotong. Yang ada orang jual hanya umbi-umbian, kemudian sayur beberapa yang kering, dan ayam hidup kalau ada yang jual, kalau tidak ikan asin aja. Terus saya bingung cari daging bagaimana gitu. Ternyata disitulah saya mulai berpikir, oh begini ya mereka bertahan hidup. Mereka harus ke hutan dulu, ke hutan ya, untuk berburu. Nanti kalau dapat buruan, baru bilang-bilang sama warga, kamu butuh daging nggak, baru dibagi, kita beli. Ya, ceritanya kan sama seperti ceritanya siapa namanya? Keiko. Ya, berburu, kemudian dagingnya bersama dimakan. keluarga ya. Karena ya nggak ada yang lain gitu di pedalaman. Mau nggak mau ya itu apa yang ada itu yang dimakan. Ya. Kemudian kita akhirnya waktu itu pun saya seandainya ada yang mau potong sapi, ya satu desa itu dikasih tahu hari ini mau potong, kamu mau butuh berapa. Kalau dibutuhkan sudah terkumpul sekian banyak orang yang mau daging itu, baru mereka beli hewannya. Kan lucu ya, tapi ya begitu di sana gitu. Jadi kita patungan dulu, baru dibeli, baru dipotong, baru dibagi ya. Atau pergi ke dapatnya apa, buruannya apa, baru dimakan. Ya itu masih katakanlah primitif ya, tapi di situ saya berada di sana.
Dan mau nggak mau, ya kita untuk bertahan hidup, kebutuhan hidup, ya oke, kita lakukan hal itu. Tapi ya sekarang saya mulai paham ya, kalau mereka kan kita sudah dibekali dengan doa sebelum menyembelih ya. Tujuannya apa? Ya untuk membantu hewan tersebut untuk proses berevolusi. Ternyata Tuhan juga udah pintar. Kita diajarkan dengan doa pada saat melakukan penyembelihan itu ya. Apa istilahnya? Bukan memotong atau menyembelih. Iya, menyembelih. Jadi bukan dengan sebenarnya diniatkan itu niatannya pada saat berburu, dia sudah mengatakan, oh ya saya berburu dengan tujuan untuk mendapatkan daging untuk konsumsi. Jadi tidak dengan hawa nafsu, beda kan, niatan dibalik suatu tindakan itu yang harus dipahami. Bukan untuk kesenangan. Ya, bukan untuk kesenangan. Ya, berburu kesenangan tuh maksudnya gini, wah kepuasan ketika nembak dapat. Nah, dia sudah puas banget terus hewannya ditinggal gitu-gitu namanya tidak menghargai. Hobi berburu. Ya, hobi itu. Kepuasan nafsu. Ini kan berburu memang untuk dikonsumsi. Sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Tidak ada hawa nafsu untuk memuaskan nafsunya membunuh. Nah, itu beda. Di sini pun penjagal daging, ayam ya, tukang jagal, tukang potong ayam, itu kan dia punya niatan bahwa ini akan dikonsumsi, ya dijual, maka dia pun akan melalui tahapan menyembelih dengan doanya, itu sudah dijalani, itu bedanya. Tuhan sudah melengkapi dengan itu. Ya, jadi selama itu bukan untuk pemuas nafsu, keinginan kita berburu untuk memuaskan nafsu, tapi memang niatan, oh ya, berburu untuk dikonsumsi. Karena memang berbeda rasa, ya kalau orang mau merasakan ya, antara hewan yang baru disembelih atau masih segar dikonsumsi sama yang sudah di frozen, nah, supaya rasanya memang berbeda. Ya. Tapi ingat untuk bersyukur dan berterima kasih pada jiwa dari makhluk yang kita konsumsi tersebut. Ya, jadi kalau itu sudah melepaskan rasa bersalah, kok gini, kok gitu, ya memang ini kodratnya Tuhan sudah menciptakan itu dikonsumsi. Sebenarnya tidak, itu juga hewan itu juga mendapat manfaat. Dengan dikonsumsi oleh manusia, dia mendapatkan doa dari manusia sehingga dia dapat berevolusi. Seperti itu. Ya, jadi buang pikiran-pikiran buruk, ya asal pada saat beritahu papanya, pada saat mau berburu itu ya niatkan setelah berburu minta maaf dan memaafkan. Ya berkati, karena memang itu menjadi makanan kita. Ya, itu tetap memberikan berkat pada hewan itu menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Ya, itu jawabannya. Nah, gimana kalau misalkan orang lain tuh langsung makan? Ya, orang lain karena mereka belum berkesadaran ya langsung aja makan. Tapi yang sudah, tolong ikuti. Paling hening sejenak, nggak perlu harus actionnya kayak orang berdoa gitu ya, tidak. Cukup hening sejenak, Tuhan terima kasih, saya bersyukur atas makanan yang menjadi makanan saya saat ini. Berkatilah jiwa dari makanan saya ini, agar mereka dapat jiwa mereka berevolusi menjadi lebih baik. Ya siapa tahu nanti dari ayam dia lahir jadi sapi, kan lebih besar faedahnya ya. Evolusinya lebih gede gitu. Kesadarannya lebih bagus daripada ayam. Nanti siapa tahu dia berevolusi lagi, kan perlu berkali-kali
evolusi untuk proses mencapai kesempurnaannya. Oke, gitu. Wah, oke Bunda, ini kita lanjut ke pertanyaan kedua Bunda. Boleh. Ini dari Warni. Lalu bagaimana dengan makanan yang haram dan halal Bunda? Sekarang ada satu daerah yang bermasalah karena ini. Ya, Silahkan. apalagi sekarang saat ini adalah bulan puasa ya bagi umat Muslim. Nah, tentu di Muslim kan haram dengan proses memakan daging babi, ya kan? Itu sudah menjadi apa ya? Wajib hukumnya. Ya. Dan tapi begitu ada umat beragama lain tidak menganggap itu haram. Ya, karena oke, itu tidak ada masalah gitu. Sama aja beberapa seperti di India haram kalau makan daging sapi. Ya, padahal umat Muslim nggak apa-apa itu makan daging sapi. Jadi kan ini pro kontra ya, masing-masing punya opini masing-masing, kesepakatan. Jadi semua agama punya kesepakatan masing-masing. Ya, sebaiknya kita saling menghargai kesepakatan itu. Bukan berarti kalau yang ini haram dengan sapi, babi, yang lain tidak boleh makan babi, tidak boleh begitu. Kita harus bertoleransi. Ya, karena menurut agama mereka itu tidak masalah gitu. Dan kita hidup ini kan tidak hanya yang kecuali ya satu kampung ini, seperti saya kemarin ya, katakanlah kalau di satu kampung Muslim semua ya jangan ada yang membawa hal itu di sana. Tapi kalau berbeda kampung dan di sana tidak masalah, ya kenapa kita harus semua tidak boleh ya, tetap harus ada toleransinya. Ya, proses bertoleransi itu mempunyai proses bertoleransi adalah kondisi orang yang sudah berkesadaran cukup tinggi. Ya, ingat itu, kebenaran ini bertingkat. Kalau yang mereka baru dalam keras ini nggak boleh, ini boleh, bagi mereka ya itu sah-sah aja bagi mereka. Tapi begitu kita lebih sadar, maka akan ada proses toleransi tadi. Menghormati pendapat orang lain. Ya, kesepakatan agama lain yang tidak mengharamkan. Jadi ya di sini kita bisa tahu kualitas tingkat kesadaran kita di mana. Mari kita hormati satu sama lain ya. Saling menghormati ya, dan tidak saling menghancurkan. Ya, ini yang konsep yang perlu kita berlatih untuk bertoleransi. Harusnya kita saling menghormati, jangan menuntut orang lain seperti diri kita ya, ingat itu. Karena berbeda-beda masing-masing orang. Sama aja, jangankan masalah haram dan halal ya. Bayangkan kita dengan ibu, bapak, keluarga kita punya prinsip yang berbeda-beda. Ya, kita harus bisa bertoleransi. Saya salut juga ada beberapa di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi ada yang suku begini, kesepakatannya begini, suku begitu, kesepakatannya begitu, itu indah gitu. Kita melihatnya indah dan kita juga menghormati. Oh ya, memang kebiasaan kesepakatannya begitu ya, kita hormati. Seperti juga kalau di Bali, karena saya tinggal di Bali, pada saat bulan puasa ya kita menghormati yang puasa. Ya, seperti pada saat nyepi, ya umat yang lain menghormati proses nyepinya. Jadi itu toleransi dibuat indah. Karena toleransi itu berarti ada proses pertumbuhan kesadaran yang lebih baik. Ya itu saja, mau gimana masing-masing tidak ada yang salah. Karena itulah kesepakatan daripada agama
masing-masing. Mari kita hormati. Ya, begitu kita paham, maka kita tidak akan menghakimi yang lainnya. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan. Ya, karena ini masalah sensitif, tapi ya oke. Saya bahas karena ada yang bertanya, dan menurut saya ya kita belajar bertoleransi. Oke Bunda, ini kebetulan yang join live sharing bersama kita ini sudah hampir 500, jadi sudah ya, terima 453 kasih sudah join di live TikTok-nya live sharing saat ini. Ya, saya bersyukur paling enggak ngabuburit bermanfaat ya Bu. Bermanfaat. Menunggu saatnya berbuka puasa sambil sharing tipis dan sharing bersama kita. Iya. Walaupun di sini udah kedinginan dan juga ngantuk. Tangannya sudah mulai membeku, tapi love tetap gitu. Ya. Nggak berhenti kita tap, Bun. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga, Bunda, karena ada beberapa pertanyaan lagi. Ini saya bacakan dari Arta Ria. Bunda, katanya tumbuhan kalau dipetik untuk dimakan dan sebagainya tidak merasakan sakit. Apakah betul, Bunda? Wah, harus ditanyakan sama tumbuhannya. Ya, tetap kita dicubit aja sakit. Ya. Apalagi mereka dipisahkan. Ya, itu juga akan menimbulkan luka. Di tumbuhan itu sendiri, dipotong itu ya menimbulkan luka, bergetah, sama aja berdarah. Sebenarnya sama. Ya, mereka juga makhluk hidup, punya energi, punya kesadaran. Cuma kesadarannya rendah. Ya, dia kesadarannya rendah, istilahnya belum, katakanlah tidak seperti hewan ya, tingkat kesadarannya lebih tinggi karena dia bisa berkembang biak gitu ya, kawin dan ini punya keluarga, punya anak kan gitu. Nah, seperti singa aja bisa ngurus anak-anaknya, kucing, hewan apa gitu, kesadarannya bisa lebih tinggi. Tapi hewan itu kesadarannya lebih rendah, tapi dia punya rasa. Ya. Ketika dia dicintai, dia pun bisa merespon cinta itu. Dia akan memancarkan radiasi energinya indah sekali, dan kita pun akan tersentuh. Coba sekali waktu, aku mencintaimu gitu, ada satu bunga, nanti akan terasa dia akan mendekat. Bahkan pernah kan lihat di video-video itu, ketika kita mengatakan aku mencintaimu, nggak taunya daun itu bisa bergerak, mendekat ya. Nanti apalagi kalau sudah tahu energi, seperti menyapa. Iya, seperti menyapa, menyentuh, kita sentuh energinya, dia akan merasakan. Ya bisa diajak ngomong dengan energi kok tanaman itu. Ya, makanya saya bisa bilang, kamu seneng nggak dipotong? Ya, walaupun sakit, ya sakit karena dia berpisah, ada perpisahan dia dengan induknya. Ya. Kemudian dia harus sendiri, tapi begitu dia ada dikumpulkan, dia akan merasa memberikan vibrasi energi yang membuat menarik ya. Dan begitu kita katakan I love you, dia akan meradiasikan energi itu. Ya, saya kalau mau memfoto bunga, atau karena saya senang sampai koleksi foto saya isinya bunga, saya jarang, orang-orang itu jarang saya keindahan alam. Saya selalu mengatakan I love you gitu. Begitu ada rasa energi yang mulai menguat, saya foto dah. Hasilnya pasti cantik. Ya, jadi
Dengan proses kita belajar energi, saya bagikan dengan metode soul meter, kita bisa mengukur apakah tanaman ini kamu sakit enggak ya? Ada sakit, tapi saya bermanfaat. Ya, saya bahagia. Coba kamu, salah satu contoh ya, kalau saya punya tanaman nih, setiap hari saya ajak ngomong, saya senyumin, saya bilang I love you, saya punya pohon kedondong itu di pojokan. Padahal tempatnya kecil banget, sempit gitu ya. Tapi saya sapa I love you gitu. Rajin sekali dia berbuah. Kita pakai rujak, buahnya banyak. Terus kalau bunga, pokoknya di mana saya duduk, pandangan saya ke sana pasti yang di situ berbunga terus. Akhirnya saya keliling jalan supaya yang lainnya ikut berbunga. Bunga rose-nya berwarna-warni. Iya, makanya kenapa? Karena dengan energi mereka bisa menangkap cinta. Ya, menangkap cinta. Mereka merasa dicintai. Nggak cuma manusia aja loh mau dicintai, Tentu semua saja. hewan, semua tanaman. Ya, jadi ya itu, jangan bilang, oh makan sayuran kan dia enggak apa-apa, jangan makan hewan. Walah, makan sayuran juga dia hidup. Ya. Maka apapun yang akan saya makan, saya ucapkan syukur, terima kasih ya kamu udah jadi makanan saya. Tidak hanya itu, ya seperti ini, baju, kulit atau apa. Saya tinggal sentuh, terima kasih. Ya, keindahan di dalam diri kita juga membantu vibrasi energi ini, membantu makhluk-makhluk lain, mensupport mereka untuk semangat menjalani hidup. Ya, itu aja. Seru sekali. Semakin malam semakin seru. Bunda, sebelum ke pertanyaan kelima, ini saya akan membacakan komen tanggapan yang unik banget. Ini dari Adelia Hapsari. Barusan saya berkati jiwa hewan dan tumbuhan dari nasi Padang, ternyata radiasinya haru banget, Bunda. Makanya itu, walaupun dia sudah jadi nasi Padang loh. Ada orang tuh ya, sekarang nih saya lucu. Saya melihat tuh geli, bukan geli ya gimana. Mereka itu mau makan, bukannya didoain dulu, foto duluan. Ya kan. Ya tapi ya itu kebutuhan sosmed. Itu saya bang. Ini Mariam. Saya jarang loh, karena saya pasti bersyukur dulu. Ya sudah, terima kasih. Rasa, nah ini namanya bagian rasa ya. Dengan kepekaan kita dengan rasanya ketika kita memberikan cinta pada semua makhluk, kita pun mendapat energi untuk membuat kita semangat menjalani hidup. Ya, selalu ada yang baru dan membuat kita semangat menjalani. Tapi ya kalau diomong-omong, orang baru ngomongin masalah yang berfisik ya. Sekali-sekali dong ungkapin cinta buat yang tidak berfisik. Wah. Masa sih Bunda? Iya. Ucapkan mereka yang tidak ada, yang berbeda dimensi sama kita. Tidak tampak. Yang tidak nampak. Sekali-sekali dong katakan juga, oh saya menghargai kamu ya. Kamu jaga rumah saya, jangan ganggu kita. Saya menghormati. Ini sama juga yang tadi ceritanya, yang satu halal, yang satu haram. Ini juga begitu. Beda. Tetapi kita ya bilang, ada dan tiada ya. Terima kasih ya, kamu jaga. Semakin kalau malam dia semakin dihormati. Kalau semakin dihormati semakin baik dia, tapi kalau Tuhan. semakin Bun, sudah jam 11 lewat 12. Wah, ini nanti ya Mariam tidak tidur dia. Gimana Bunda, apa kita lanjut ke pertanyaan kelima? Boleh ya. Oke Bunda. Dari Jovan Pramudita, Bunda, kalau hewan yang mengganggu manusia seperti nyamuk dan rayap, bagaimana kita mencintai mereka?
Iya, nyamuk, rayap, Iya. selama mereka merugikan manusia, ya nggak ada masalah gitu. Tapi ingat ketika kita juga istilahnya membasmi mereka, ya tetap berkati mereka biar berevolusi untuk kesadaran yang lebih tidak tinggi. merugikan manusia. Selama itu merugikan enggak masalah. Ya, tapi ingat doakan lagi. Tugas manusia itu cuma itu. Yang merugikan didoakan, yang bermanfaat didoakan. Kenapa? Karena banyak makhluk ciptaan Tuhan, ya semua makhluk itu, entah yang merugikan, entah yang bermanfaat, memang seharusnya didoakan oleh manusia. Kan tujuan manusia diciptakan dengan sempurna kan itu. Tapi manusianya lupa, dia hanya pemuas nafsunya saja. Ya ini yang perlu. Jadi kenapa di semua agama pengendalian nafsu, ya kan, membatasi nafsu. Nah, lupa bahwa memang kita butuh, tapi ya itu tadi, jadilah posisikan diri kita menjadi manusia yang mulia, yang paham apa yang menjadi kewajibannya untuk memberkati semua makhluk ciptaan Tuhan, menjadi saluran berkat ya untuk semua makhluk, berguna bagi semua makhluk. Kan itu fungsinya. Jadi ada orang mengatakan, saya tidak berguna, saya tidak bermanfaat, saya tidak menghasilkan uang. Emangnya mereka yang menghasilkan uang banyak, yang tidak pernah berkesadaran untuk memberkati makhluknya itu terus dia yang paling mulia? Tidak. Tapi ketika kita menyadari, ini mengenal jati diri ya, ini prosesnya. Saya menyadari diri saya terlahir saat ini menjadi manusia yang utama. Carilah jalan agar kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk semua makhluk. Itu yang utama sebenarnya. Tapi untuk ke sana, tidak semua orang loh mau. Ya kan? Orang paling ngejar hartanya, ngejar ini, ketenaran ini. Mereka lupa bagaimana mengisi dirinya dengan kekuatan Tuhan. Mereka isinya apa? Ego, nafsu, ingin menguasai, ya. Nanti ingin memiliki, mengejar ini, mengejar itu. Nggak ada kepuasan, kurang terus. Tapi ketika manusia ini menyadari, saya ini berguna loh bagi makhluk. Tapi saya harus menjadi saluran berkat Tuhan. Untuk itu saya harus bersihkan hati, melepas kegelapan, penuh cinta kasih, ya kan? Ini luar biasa. Nanti begitu kita sudah di sana, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita tidak akan kekurangan. Ketika kita memberi, menanam lebih banyak untuk alam ini, alam pun akan merespon memberi kita. Tentunya bukan yang berlebihan, ya, tapi paling tidak kita cukup, ya, berkecukupan. Itu yang apa ya, kelayakan yang luar biasa, berkecukupan dan berkemakmuran. Nggak usah berlebihan, ya. Cukup, ya cukup sekian, cukup. Saya sudah bersyukur nih. Toh makan juga segitu saja. Kalau makan berlebihan, sakitlah, penyakitnya banyak. Ya cukup. Ketika orang bersyukur, dia akan merasakan, Tuhan terima kasih atas nikmat dan kecukupan yang diberikan untuk diri saya. Ya itu loh, indah banget Bapak Ibu. Dan itu yang membuat kita tenang. Ya, tidak kemurungsung besok harus begini. Enggak, cukup Tuhan terima kasih. Kalau dilayakkan datang rezeki lebih banyak lagi, bersyukur lagi. Tapi ingat ya, rezeki tidak akan datang begitu saja. Harus ada hukumnya, yaitu tabur tuai. Maka berilah lebih banyak, kita akan menuai lebih banyak. Beri yang kayak apa? Saya nggak punya duit.
Tadi jadilah saluran berkat Tuhan untuk memberkati semua orang, semua makhluk. Membuat hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya. Ya, untuk menjadi saluran berkat Tuhan kan hubungannya harmonis antara manusia dengan Tuhan. Agar bisa harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, hewan, alam ini. Ya, itu yang luar biasa. Begitu kita bisa berbagi, nanti buktikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu terus menanam. Suatu ketika Bapak Ibu membutuhkan sesuatu, tinggal niatin aja. Alam saya membutuhkan ini. Semua datang. Disitulah kita berkemakmuran. Apa yang kita butuhkan tercukupi. Orang Jawa bilang sugih tanpa bondo. Apa yang kita butuhkan tercukupi. Ya, tapi syaratnya buatlah keterhubungan dengan Tuhan kita kuat. Yaitu dengan berserah. Nah, itu materi workshop Soul Matter. Tapi untuk bisa workshop Soul Matter harus join di Mengenal Jati Diri 1 dan 2. Ya, kalau mau kepoin bisa nanti DM ke admin ya, nanti akan dibagikan di sana. Jadi kita tahu bagaimana sih mempersiapkan diri, membuat jalur keterhubungan dengan Tuhan. Dan setelah itu bisa mengenali energi-energi di sekeliling kita. Ya, bahkan tadi yang tidak nampak tadi. Begitu kita ngomongin yang tidak nampak langsung mati. Plek gitu. Waduh, siapa yang mencet tadi? Ada yang disenggol-senggol langsung menyapa. Oke Bun, ya. Ini saya karena ini sesi akhir, sepertinya kita akan buka acak dari buku yang di depan Bunda, ada Daily Soul Reflection. Tapi sebelum kita buka itu Bunda, saya menggelitik akan membacakan komen tanggapan dari beberapa yang join. Dari Keiko, boleh. Setiap light sharing, saya dapat pengetahuan baru. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih. Kemudian dari Siti Nurliani Sianipar, pembelajaran sore ini mantap kali Bunda. Wah, terima kasih. Ya, saya hanya mengingatkan aja. Oke, lanjut Bunda dengan sesi buka acak. Buka acak ya? Ya. Oke, ini ada 3 buku. Kita buka acak dari Soul Reflection. Yang belum punya wajib. Ini wajib. bisa setiap hari kita buka. Yang tidak setiap hari ya, kalau kita butuh untuk solusi terbaik di setiap masalah Bunda. Itu bagi saya. Pintar sekali Bu Eni. Bu Eni juga melakukannya. Oh, tentu saja. Bagaimana ceritanya? Setiap. Tentu saja. Ya, saya dapatnya 1, tidak 2, 3 ya. Kita buka pakai Soul Matter ya. Di buku ketiga. Pas banget ya. Buku ketiga halaman 17, yang sudah punya buka buku halaman 17, yang belum punya jangan lupa beli ya. Pada hakikatnya manusia membutuhkan cinta. Proses saling berbagi cinta membutuhkan kehadiran teman dan orang-orang di dekat. Dengan mencintai dan dicintai, kita akan merasakan hidup menjadi sangat berarti. Kita akan terus bersyukur telah terlahir menjadi manusia. Wow. Pas ya? Ya. Selalu indah. Saling membutuhkan kehadiran tidak hanya teman, semua makhluk, hewan, tumbuhan, ya. Dan seperti tadi, ketika kita terus bersyukur kita harus terus bersyukur telah terlahir sebagai manusia karena mampu menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka.
Dan dengan mencintai dan dicintai, kita akan merasakan hidup menjadi sangat berarti. Ya, seperti hidup saya sangat bersyukur dengan ya tadi saya membahas hewan, saya mengenakan, saya merasakan hidup hangat ya di tengah cuaca dingin, rasa syukur. Bunga-bunga juga memberikan keindahan untuk acara TikTok malam hari ini. Cinta Bapak Ibu juga menghangatkan hati saya. Jadi kenapa ya Bunda ngangen nih? Karena saya penuh cinta. Cinta saya yang menyentuh hati Bapak Ibu dan itu membuat rasa kangen itu ada. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menemani saya saat ini dan berbagi cinta, berbagi pengetahuan yang sederhana di light sharing. Oh iya, saya dipesannya jangan lupa ada baju light sharing Bunda. Nanti bisa yang berminat bisa hubungi admin ya, nanti akan dijelaskan di sana. Ya, mudah-mudahan dengan light sharing ini bermanfaat untuk semua orang, semua makhluk. Kenapa sama semua makhluk? Orang yang nonton cuma manusia. Siapa bilang di samping mungkin ada yang ikut belajar seperti saat ini nyenggol-nyenggol saya. Karena mereka juga butuh pembelajaran untuk mereka bertumbuh ya. Dan terima kasih juga supportnya, like-nya, tap-tap cintanya, gift-nya. Biarlah semua kembali berlipat ganda kepada Bapak Ibu semua. Dengan pembelajaran ini meningkatkan kecerdasan spiritual kita menjadi lebih baik. Terjadilah. Dan mudah-mudahan terus berlanjut. Ini hari terakhir saya di Wellington yang penuh cinta walaupun ada badai. Ternyata semua adalah proses bertumbuh. Dan besok saya lanjut ke Melbourne ya. Mudah-mudahan di sela-sela packing-packing kalau ada waktu kita akan live sharing lagi ya. Kalau enggak ya ikhlasin nanti setelah sampai di Indonesia. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berbuka puasa. Acara ini dipersembahkan oleh